Pada 1 Maret 1945, Letnan Jenderal Kumakichi Harada, pimpinan pemerintah pendudukan Jepang di Jawa, mengumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau Dokuritsu Jumbi Chosakai. Pembentukan badan tersebut bertujuan untuk menyelidiki hal-hal penting menyangkut pembentukan negara Indonesia merdeka. Pengangkatan pengurus diumumkan pada 29 April 1945. Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Rajiman Widyodiningrat diangkat sebagai ketua atau dalam bahasa Jepang disebut dengan Kaijo. Sementara yang ditunjuk sebagai ketua muda atau Buku Kaijo pertama ialah seorang bernama Ichib Hamase dari Jepang. Kemudian Raden Panji Suroso diangkat sebagai kepala sekretariat dengan dibantu oleh Toyohito Masuda dan Mr. Abdul Ghaffar Pringgodikdo. Selama BPUPKI terbentuk secara resmi, BPUPKI telah melakukan sidang sebanyak 2 kali. Sidang pertama dilaksanakan pada 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Sidang pertama BPUPKI membahas tentang rumusan dasar negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, terima kasih sudah hadir ini. Pertama, saya selaku ketua akan memimpin dan menyaksikan. Di samping saya adalah wakil dari Jepang dan seorang wakil dari Indonesia. Saudara-saudara sekalian, kita berkumpul di gedung ini dalam rangka merumuskan landasan untuk mengkokohkan negara yang akan kita bangun bersama. Untuk itu, marilah kita buka sidang pertama ini agenda bahas rumusan dasar negara. Selanjutnya, silakan saudara-saudara yang ingin menyampaikan ide atau gagasan. Saya harap saudara-saudara sekalian ikut berpartisipasi dalam membangun negara. Saudara-saudara sekalian, saya mengucapkan terima kasih banyak karena memberikan kesempatan untuk saya untuk menyampaikan pidato singkat saya ini. Untuk rumusan dasar negara yang saya akan usulkan ini, pertama ialah peri kebangsaan, kedua peri kemanusiaan, tiga peri ketuhanan, empat peri kerakyatan, dan yang kelima ialah kesejahteraan rakyat. Mengapa saya mengusulkan seperti ini? Ini karena fondasi dari negara adalah bangsa, di mana bangsa kita ini peduli kepada sesama yang sikap kemanusiaan. Sikap bangsa ini kita pula yang memegang teguh toleransi beragama. Hal ini merupakan pencerminan dalam peri ketuhanan, dan juga rakyat kita ini merupakan rakyat yang suka kebersamaan, sehingga hal ini dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat. Itulah utusan dari saya, mohon dipertimbangkan. Silakan anggota-anggota lainnya untuk menyampaikan ide dan gagasannya. Terima kasih kepada ketua beserta wakil yang telah memberikan kesempatan pada saya tentang dasar negara. Contohnya usulan dari saya seperti 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin, 4. Masyarakat, 5. Keadilan rakyat. Demikian gagasan yang saya sampaikan, mohon dipertimbangkan kembali. Sekian, terima kasih. Silakan anggota lain untuk menyampaikan gagasan tentang dasar negara. Saudara-saudara sekalian, setelah memikirkan ini semalaman, saya berpendapat bahwa dasar negara kita harus berdasarkan kepada 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme, peri atau peri kemanusiaan, 3. Mufakat demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial,
sosial, dan 5 ketuhanan yang berkebudayaan. Saudara-saudara, dasar-dasar negara telah saya usulkan. Usulannya ada 5. Saya memberi usul untuk memberi nama kelima dasar negara tersebut adalah Pancadharma. Namun, nama Pancadharma tidak tepat di sini karena dharma berarti kewajiban. Sedangkan kita membicarakan dasar. Setelah mendapat saran dan petunjuk dari seorang teman kita ahli bahasa, akhirnya saya memberikan nama kelima dasar negara ini yaitu Pancasila. Panca artinya 5, sila artinya asas atau dasar. Kelima dasar itulah kita mendirikan bangsa Indonesia sekali abadi. Barangkali ada saudara-saudara yang tidak suka akan bilangan yang 5 itu, saya boleh keras sehingga tinggal 3 saja disebut Trisila: sosionasionalisme, sosiodemokrati, dan ketuhanan. Dan jika saya peras lagi menjadi 1, maka dinamakan sosionasionalisme. Apakah saudara sekalian setuju dengan usulan saya? Terima kasih. Silakan kemukakan pendapat Anda. Bagaimana Pak Ketua? Apakah usulan nama Pancasila atau Trisila dari Pak Soekarno bisa diterima? Baiklah, silakan untuk para anggota untuk memberikan pendapat tentang usulan Pak Insinyur Soekarno tentang Pancasila. Saya perwakilan dari para anggota sidang menyampaikan setuju dengan nama Pancasila yang disampaikan oleh Pak Soekarno. Terima kasih. Baiklah, ternyata para anggota sepakat untuk menyetujui pemberian nama dasar negara yang disampaikan oleh Pak Soekarno, yaitu Pancasila. Saya rasa usulan nama yang diberikan Pak Soekarno ada benar. Jadi ada beberapa hal yang akan disampaikan oleh wakil dari SPA. Silakan, Mr. Iqbal. Ohayou gozaimasu. Selamat siang hadirin. Saya menyaksikan jalannya sidang dari awal hingga akhir dan menyimak beberapa usulan dari para anggota sidang. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa saya setuju dengan hasil dari sidang ini. Selanjutnya akan dipertegas lagi oleh ketua sidang. Saya hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Arigatou gozaimasu. Terima kasih kepada Mr. Iqbal telah menyampaikan sambutan sebagai perwakilan dari Jepang. Saudara-saudara sekalian, tadi kita sudah menyimak bersama pandangan tentang dasar negara yang telah disampaikan oleh Mr. Muhammad Yamin, Dr. Supomo, Insinyur Soekarno. Nama dasar negara pun sudah kita sepakati, yaitu Pancasila. Namun mengenai rumusan resmi dasar negara Pancasila akan dibahas lebih lanjut oleh panitia sendiri. Demikian sidang pertama BPUPKI dengan agenda perumusan dasar negara tahap ini. Sidang BPUPKI pertama tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 dengan agenda merumuskan dasar negara berakhir. Selanjutnya dasar negara tersebut dibahas dalam sidang yang dilakukan oleh Panitia 9. Sebagai ketua dipilih Insinyur Soekarno dan anggotanya terdiri dari Dr. Muhammad Hatta, Mr. Alexander Andries Maramis, Abdul Qahar Muzakir, Ahmad Subarjo, Mr. Muhammad Yamin, Haji Agus Salim, Kyai Haji Wahid Hasyim, dan Abi Kusno Cokro Suyoso. Panitia 9 menghasilkan sebuah rumusan dasar negara yang terdapat dalam pembukaan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Setelah sidang pertama BPUPKI selesai digelar, dilanjutkan sidang kedua BPUPKI yang digelar pada tanggal 10 sampai dengan 17 Juli 1945. Pada sidang kedua ini, BPUPKI membahas tentang bentuk negara, wilayah negara, kewarganegaraan, rancangan undang-undang dasar, ekonomi dan keuangan, pembelaan negara, pendidikan dan pengajaran. Dan pada sidang kedua BPUPKI dibentuk panitia perancang undang-undang dasar, panitia pembelaan tanah air, dan panitia ekonomi dan keuangan. Sidang BPUPKI 2.
Juli 1945. Diumumkan penambahan 6 anggota baru. Pembagian tugas untuk membahas 6 agenda. Juli 1945. Dibentuk 3 panitia umum. Panitia Perancang UUD, Ketua Insinyur Soekarno. Panitia Keuangan dan Perekonomian, Ketua Muhammad Hatta. Panitia Pembela Negara, Ketua Adi Kusno Cokro Suyoso. Di hari yang sama, Panitia Perancang UUD kemakmuran bersama di Asia Timur Raya, yaitu dengan jalan membinasakan membentuk kekuatan panitia musuh kita perancang bersama, beranggota Amerika Inggris. Subarjo, Dalam sidang Suciman, Cumo dan Sangin yang Parada ke-6 Harahap. telah diterima dengan suara bulat mosi untuk mempartim Panitia raya. Perancang UUD Mosi tersebut Ahmad adalah Subarjo, petunjuk bagi kita, Suciman, bangsa Parada Indonesia. Harahap, Apakah yang harus kita lakukan pada masa sekarang? merancang bentuk unitarisme dengan kepala negara di tangan satu orang atau presiden. Dainipon serta Membentuk berkorban panitia kecil seikhlas-ikhlasnya perancang oleh UUD, karena peperangan Ketua sekarang ini membela Supomo. keadilan dan kebenaran. 2. Kita mendirikan Panitia negara perancang Indonesia UUD yang berhasil merdeka, membahas dan menyepakati bersatu, berdaulat, Lambang Negara, adil, B. dan Negara makmur, Kesatuan, yang tetap C. menghargai MPR. budi jasa Dainipon dan hidup sebagai 13 anggota yang Juli sejati 1945. dalam lingkungan keluarga Asia Timur Raya. 3. Membentuk Kita panitia berusaha penulis dengan bahasa sesungguh-sungguhnya Supomo, menuju Agus keluhuran yang Salam, mulia Hussein dengan Jaya jalan Diningrat. memelihara dan mempertinggi peradaban dan kebudayaan 14 sendiri, Juli menyuburkan kebudayaan Asia, 1945. meresapkan kebudayaan dunia. 4. Kita dengan persaudaraan yang teguh dan kokoh antara Rancangan bangsa-bangsa di Asia pernyataan Timur Raya kemerdekaan diambil berbakti dari Alenia seikhlas-ikhlasnya ketiga kepada Piagam negara dan Jakarta. bangsa dengan keimanan yang tidak bergoncang serta Rancangan senantiasa pembukaan bertakwa UUD kepada diambil Tuhan dari yang Maha Esa. isi Piagam 5. Jakarta. Kita dengan paduan hasrat yang menyala-nyala Piagam berjuang menuju Jakarta. ke arah perdamaian dunia yang kekal abadi, bersendikan Rancangan kekeluargaan dasar seluruh manusia negara di dunia diambil dari menurut dasar Alenia hak keempat pokok itu. Piagam Jakarta. Jakarta, 17 November 2604, Cumo Sangin. Rancangan batang tubuh Undang-Undang Dasar terdiri dari 15 bab 42 pasal, Dengan termasuk berpegang teguh ketetapan peralihan hati dan aturan untuk membakar tambahan. habis musuh kita bersama, Roosevelt, Georgia, dan Van der Pas. Maka pada hari peringatan 1 tahun 15 pengumuman maklumat Juli bersama Asia Timur Raya, 1945. telah diadakan rapat besar di Jakarta guna mengobarkan semangat meruntuhkan Amerika, Inggris, dan Belanda. Memberikan penjelasan mengenai dasar, falsafah, sistem yang dipakai menyusun RUUD. Juli 1945. Melalui perdebatan yang seru, RUUD diterima secara bulat oleh sidang pena. 17 Juli 1945. Hasil kerja dari semua panitia sidang BPUPKI II dilaporkan kepada pemerintah tentara Jepang.